Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume 23 part 18. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Ibarats yang terus berkembang dan berevolusi dengan tidak normal. Dan kita juga diperlihatkan kekuatan sebenarnya dari sosok G Crimson yang gak ngotak. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Veldwe masih bertarung mati-matian melawan Veldanava. Tubuhnya yang terkoyak dan tertebas kini terus beregenerasi terus-menerus. Meskipun Veldanava masih belum serius, tapi tingkat kekuatannya benar-benar jauh berbeda. Sambil bertarung dengan Veldwe, Veldanava kemudian menatap ke arah Rimuru sambil berkata, "Sepertinya butuh sedikit waktu untuk memulihkan intuisi bertarungku. Kalian pasti juga bosan menonton kan? Kalau begitu aku akan menyiapkan teman bermain untuk kalian juga." Dan pada saat itulah, sebuah aura yang luar biasa bangkit dari tiga arah. Veldanava berkata, "Sepertinya Ibarats sedih karena kehilangan anak-anaknya. Jadi aku akan membangkitkannya." Tepat setelah Veldanava mengatakan itu, Habataki, Kakeashi, dan Swim yang sebelumnya sudah dikalahkan, kini tiba-tiba bangkit kembali. Dan tentunya, Rimuru yang merasakan bangkitnya aura jahat itu pun terkejut. Bahkan Altima dan Carrera juga merasa jengkel dan berkata, "Apa ini bercanda? Padahal aku sudah repot-repot menghabisinya. Sepertinya lain kali, aku harus menghancurkannya sampai menjadi debu agar tidak bisa hidup kembali." Scene kemudian berpindah ke tempat Gi yang sedang bertarung melawan Ibarats di dalam gerbang Heaven Tower. Dengan kemampuan Gi yang sangat luar biasa, ia kini berhasil mendominasi pertarungan. Apalagi ia juga menggunakan pedang kelas Genesis sehingga membuatnya semakin tak terkalahkan. Bahkan dengan pedang itu, Gi juga dapat membelah ledakan cahaya destruktif Ibarats dengan begitu mudah. Melihat pertarungan Gi yang mengesankan itu, Velzar dengan bangga memberikan pujian. Sedangkan Velgreen kini justru terlihat tertegun. Velgreen tak percaya dan berkata, "Apa-apaan ini? Aku bahkan kehilangan begitu banyak energi sihir saat menahan serangan Ibarats. Tapi bagaimana mungkin Gi dapat menangkisnya dengan begitu mudah?" Velzar dengan bangga menjelaskan bahwa itu adalah hal yang wajar baginya. Gi bahkan mampu memotong serangan pamungkasku menjadi dua bagian. Jadi sudah sewajarnya serangan Ibarats yang lebih lemah tidak akan mempan bagi Gi. Meskipun Velgreen menganggap Velzar sedikit menyebalkan, tapi Velgreen tidak punya pilihan lain selain menerima penjelasannya. Karena faktanya, Gi memanglah kuat. Dan pada saat itulah, tebasan demi tebasan pun telah dilepaskan. Berbagai macam teknik berbedang kini telah dilancarkan secara sembarangan. Namun ketika Ibarats mencoba menangkis tebasan pedang Gi, Ibarats kewalahan dan terpental jauh. Walaupun Gi dan Ibarats memiliki pedang kelas Genesis yang setara, tapi ada perbedaan besar dalam tingkat keterampilan mereka berdua. Dan tentunya, Gi memiliki tingkat keterampilan berpedang yang jauh lebih tinggi dari Ibarats. Kecepatan berbedang Gi benar-benar sungguh gila. Ditambah lagi gerakan pedangnya yang tepat dan efisien sehingga terlalu berat bagi Ibarats yang masih amatiran. Selain itu, Gi juga tidak memberi ruang bagi Ibarats untuk membuatnya terus berkembang. Milim dari belakang mengeluh dan berkata, "Ini sangat aneh. Padahal aku sangat kesulitan melawan Ibarats, tapi kenapa Gi bisa bertarung melawannya dengan begitu mudah? Kalau begini, itu membuat Gi seakan-akan lebih kuat dariku. Hah, sial." Namun berbeda dengan Milim, Veldora justru dengan sombong berkata,
Hahaha. Aku tadi hanya sebatas mengulur waktu. Jika aku bertarung dengan serius melawan Ivarats, aku pasti tidak akan kalah. Veldora seolah-olah mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Gi. Felzard yang mendengar ucapan itu pun langsung menatap Veldora dan menjawab, "Ara, apa Veldora-chan sedang mencoba mengatakan bahwa ia lebih hebat daripada Gi? Sungguh bocah yang tak tahu diri." Dan tentunya, Veldora pun jadi panik dan tak berani menatap saudaranya tersebut. Veldora kemudian segera mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Wah, apa itu? Sepertinya Gi sedang menggunakan teknik yang sangat keren." Dan benar saja, fokus Felzard langsung tertuju pada pertarungan Gi kembali. Dengan demikian, nasib Veldora pun berhasil selamat. Dan sekarang, Gi terus memojokkan Ivarats tanpa memperdulikan apapun di sekitarnya. Itu karena ia telah mempercayakan urusan Veldanava kepada Rimuru, meski itu adalah permintaan yang gak masuk akal. Dalam hati Gi merasa bahwa Rimuru pasti akan baik-baik saja. Tapi karena Veldanava jauh lebih kuat dariku, sebaiknya aku segera menghabisi Ivarats dan bergabung dengan Rimuru. Meskipun Gi sangat percaya kepada Rimuru, tapi sebenarnya Rimuru sekarang tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton pertarungan Veldwe melawan Veldanava. Kalau saja Gi tahu bahwa Rimuru saat ini hanya menonton dan nganggur, Gi pasti akan marah. Tanpa mengetahui fakta itu, Gi terus bertarung sambil mengamati Ivarats. Pada dasarnya, kemampuan utama Gi adalah kemampuan observasinya yang sangat tinggi. Dengan mengamati lawannya, Gi mampu menemukan kelemahan lawan dan memanfaatkannya. Dengan modal kemampuan itu dan pengalamannya selama ratusan ribu tahun itulah yang membuatnya menjadi yang terkuat. Walaupun Ivarats adalah sosok bencana berjalan itu sendiri, bahkan nilai eksistensi poinnya jauh lebih besar, tapi Gi dapat mengimbanginya dengan begitu mudah. Gi itu juga seperti Diablo. Gi mampu menyerap energi sihir dari atmosfer dan menggunakannya sebagai energi sihirnya sendiri. Dan karena itulah, Gi tidak akan kehabisan energi sihir. Meskipun Gi baru saja melewati pertarungan yang panjang melawan Felzard, tapi energi sihirnya sama sekali tidak terkuras. Hanya dengan beberapa menit pertarungan, Ivarats juga memahami betapa berbahayanya sosok Gi Crimson ini. Munculnya lawan yang mampu memojokkan dirinya ini adalah sebuah kejutan bagi Ivarats. Namun anehnya, Ivarats justru terlihat senang dan tertawa gembira. Gahahaha, ini menarik, ini sungguh menarik. Di saat Ivarats terus beradu pedang dengan Gi, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya aku teringat sesuatu. Benar, aku mengenalmu. Aku sungguh mengenalmu. Aku sungguh mengenalmu dan aku sangat membencimu. Dan tentunya Gi menjawab bahwa kebetulan sekali aku juga membencimu. Jadi dahulu kala, Ivarats pernah mengalami pengalaman menyakitkan ketika ia bertarung dengan Gi. Saat itu Ivarats terpaksa melarikan diri ke dimensi lain ketika dipojokkan oleh Gi. Dan pada saat itulah, rentetan tebasan telah dilepaskan untuk mencincang Ivarats. Namun karena kemampuan regenerasi Ivarats sangat di luar nalar, semua luka tebasan itu dapat pulih dalam sekejap mata. Dengan demikian, tebasan pedang hampir tak memberikan kerusakan pada Ivarats. Gi saat ini juga menambahkan serangan kutukan beracun untuk menumpuk kerusakan pada sekujur tubuh Ivarats. Tapi sayang sekali, kecepatan regenerasi Ivarats itu tetap menjadi hambatan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Ivarats. Ivarats kini telah memperoleh sisa-sisa informasi dari tubuh Lucia yang ia serap dan mendapatkan kekuatan milik Lucia. Voice of the World kini bergema di kepala Ivarats dengan berkata, dikonfirmasi, individu Ivarats kini telah memperoleh skill ultimate Knowledge King Raphael. Dengan adanya skill ultimate ini, Ivarats mulai meningkatkan tingkat skillnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Karena bagaimanapun juga, itu adalah skill yang sama dengan milik Rimuru dan membuat Rimuru jadi sekuat sekarang ini. Melihat cara bertarung Ivarats yang tiba-tiba berubah, Gi mendecakkan lidahnya dengan kesal dan berkata, "Cih, sungguh merepotkan. Maafkan aku Rimuru, sepertinya butuh waktu sedikit lama untuk mengurus bajingan ini."
Dan sekarang, tebasan-tebasan pedang mereka pun terus berbenturan hingga menciptakan suara dentuman yang menggelegar. Berbagai macam teknik pun juga dilepaskan. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Karena saking cepatnya gerakan mereka, pertarungan itu pun mustahil dilihat orang biasa. Bahkan siapapun yang berada di dekat sana akan langsung hangus menjadi debu hanya karena terpapar tekanan pedang mereka. Namun masalahnya adalah Ivaraj saat ini terus belajar dan terus berkembang. Ia tidak hanya belajar dari teknik Gi, tapi juga dari ingatan Lucia yang sudah ia serap. Karena pada dasarnya, Lucia adalah adik Rudra dan istri Vel dan Ava. Lucia semasa hidup juga memiliki eksistensi poin di atas 1 juta. Meskipun kemampuannya tidak berada pada level kakaknya, tapi Lucia telah menguasai ilmu pedang yang cukup tinggi. Dan pada saat itulah, semua pengalaman milik Lucia semasa hidupnya kini diserap Ivaraj dalam sekejap. Ivaraj juga menganalisis informasi partikel dari semua yang pernah ia serap dan mereproduksi seluruh teknik yang berguna. Dengan begitu, skillnya menjadi sebanding dengan skill Gi Crimson. Gi sangat kesal dan berkata, "Sialan, tingkat pertumbuhan bajingan ini benar-benar tidak normal." Rencana Gi untuk menghabisi Ivaraj dengan cepat pun berantakan. Dan tiba-tiba, Ivaraj tertawa gembira sambil mengulurkan tangan kirinya ke arah Gi. Gi yang melihat pergerakan Ivaraj itu pun merasakan tanda bahaya dan segera menjauh dari tempat tersebut. Dan benar saja, sebuah tembakan destruktif dengan kecepatan cahaya ditembakkan dari telapak tangan Ivaraj. Itu adalah serangan yang dipadatkan dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Dan duar! Serangan dahsyat itu pun menabrak dinding Heaven Tower dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Jika Gi terlambat menghindar sedikit saja, tubuhnya pasti sudah tertembus. Namun Gi tetap tenang dan tak gentar sama sekali. Milim yang melihat serangan Ivaraj itu merasa bahwa serangan itu sepertinya sebanding dengan Dragon Nova miliknya. Bahkan Veldora, Felgreen, dan Velzard juga sangat tercengang. Tapi untungnya, Gi mampu menghindarinya. Melihat Gi yang justru waspada dan malah menghindari serangan itu, Ivaraj menyimpulkan sesuatu. Karena sebelumnya Gi mampu menebas serangannya dengan mudah, dan sekarang justru menghindarinya, itu membuatnya berpikir bahwa Gi tidak mampu menahan serangan satunya ini. Seolah mendapat sebuah cara untuk bermain dengan Gi, Ivaraj pun terus menembakkan serangan destruktif tersebut ke arah Gi terus-menerus. Dengan energi sihir Ivaraj yang begitu melimpah, serangan segila itu pun disepam dengan membabi buta. Namun betapa mengejutkannya, Gi mampu menghindari setiap serangan itu dengan begitu presisi. Meskipun serangan itu memiliki laju kecepatan cahaya, tapi Gi mampu memprediksi serangan itu dari gerakan telapak tangan Ivaraj, getaran samar di udara, dan bau atmosfer yang terbakar. Sambil terus menghindar, Gi menodongkan pedangnya dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya aku mengakhiri pertarungan ini." Mendengar itu, Ivaraj sangat kesal dan menjawab, "Kurang ajar. Aku yang akan menghabisimu." Namun Gi saat itu langsung menerjang ke arah Ivaraj sambil menghindari setiap tembakan. Ia maju dengan cepat sambil mengincar jantung Ivaraj. Karena kepadatan energi di bagian jantung itu sangat tinggi, bagian tersebut diperkirakan sebagai salah satu titik lemah Ivaraj. Di saat Gi hampir menusukkan pedangnya ke arah jantung Ivaraj, dada Ivaraj tiba-tiba memancarkan cahaya penghancur yang tepat mengarah ke arah Gi tersebut. Karena tidak mungkin bagi Gi untuk menghindar dari jarak sedekat itu, Ivaraj pun yakin akan kemenangannya dan tertawa riang. "Hahaha, akulah yang akan menang." Seketika itu juga, serangan destruktif Ivaraj itu pun ditembakkan. Namun anehnya, Gi tetap tenang dan berkata, "Sungguh naif sekali." Dalam sekejap mata, serangan destruktif Ivaraj tiba-tiba menghilang. Sedangkan pedang Gi saat ini berhasil menusuk jantung Ivaraj. Dan tentunya Ivaraj tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Itu karena tepat sebelum serangannya menyentuh tubuh Gi, serangan destruktif itu tiba-tiba lenyap menjadi kabut.
Dan jawabannya adalah karena Gi saat itu telah mengaktifkan skill Gluttony King Beelzebub untuk melahap serangan destruktif Ivarax tersebut. Semua serangan tipe energi hanyalah mangsa bagi Predason. Itu adalah otoritas milik Rimuru yang telah dikopi Gi. Alasan Gi tidak menggunakan itu dari awal adalah karena ia mengincar momen ini. Gi dengan sombong berkata, seperti biasa, kau sama sekali tidak ada apa-apanya. Sedangkan di satu sisi, Ivarax kini menjerit kesakitan dengan penuh kebencian. Namun ia tidak akan kalah hanya dengan begitu saja. Ivarax kemudian menatap Gi dengan tajam. Wajahnya yang indah begitu mirip dengan Lucia terpelintir oleh kebencian. Serangan yang baru saja ia terima adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Meskipun bukan luka fatal, tapi itu adalah pertama kalinya ia merasakan kerusakan parah selama hidupnya. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。